Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan, di mana saya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlakuan saya, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSNS. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pembahasan. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Baiklah, yang pertama dalam pengambilan keputusan, dalam pengertian yang sangat populer, mengambil atau membuat suatu keputusan itu berarti memilih satu dari sekian banyak alternatif. Dalam hal ini, seseorang yang akan mengambil suatu keputusan menghadapi tidak hanya satu pilihan, tetapi banyak pilihan alternatif yang tersedia baginya untuk dipilih. Nah, untuk proses pengambilan keputusan ini adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Lalu selanjutnya, dalam pengambilan keputusan ini terdapat motif kesadaran, di mana terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu keinginan terhadap kestabilan atau kepastian dan keinginan terhadap kompleksitas atau keragaman. Dan jenis-jenis dari model proses dalam pengambilan keputusan ini, dia terdapat adanya model ekonomi, model sosial, dan model Simon. Selanjutnya ada cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Keputusan rasional memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi serta dapat membuat akuntabilitas dan dijelaskan mengapa suatu keputusan itu dapat diambil. Nah, metode pengambilan keputusan yang rasional merupakan metode yang diunggulkan oleh berbagai pihak. Berikut merupakan tinjauan atas suatu bukti penting yang akan memberikan penjelasan yang lebih akurat terkait bagaimana sebenarnya kebanyakan keputusan dalam organisasi ini diambil. Yang pertama, adanya rasional terbatas, yang berarti bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Yang kedua ada intuisi, di mana intuisi dapat didefinisikan sebagai perasaan untuk mengenali sesuatu tanpa penjelasan, tetapi intuisi bukan sesuatu yang misterius. Yang ketiga ada identifikasi masalah, di mana masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan dipilih yang lebih tinggi daripada masalah yang penting. Selanjutnya ada perbedaan individual, di mana pertama ada perbedaan cara mereka berpikir. Ada orang yang memang logis dan ada orang yang memang rasional. Lalu dimensi yang kedua, adanya perbedaan dalam toleransi pribadi terhadap ambiguitas. Yang kelima, ada pembuatan pilihan, yaitu untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan ini dia akan mengandalkan heuritis atau jalan pintas dalam penilaian pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir adanya keterbatasan organisasi, di mana organisasi itu sendiri merupakan biasanya penghambat bagi para pengambil keputusan. Adapun teknik-teknik dalam mengambil keputusan, yang pertama adanya teknik partisipatif atau dalam praktiknya tingkat partisipasi ini ditentukan oleh faktor pengalaman individu atau kelompok dan sifat tugas. Semakin banyak pengalaman, semakin terbuka, serta semakin tidak terstrukturnya tugas, maka partisipasi di dalamnya pun semakin banyak. Lalu yang kedua ada teknik keputusan kelompok, di mana kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini, dan sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan tim menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. Nah, untuk teknik DLP ini, dia populer belakangan ini karena sebagai teknik pengambilan keputusan yang diprediksi dalam jangka panjang. Saat ini, berbagai organisasi bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan militer menggunakan teknik DLP ini. Tidak ada teknik keputusan yang dapat memprediksi masa depan sepenuhnya. Tetapi dengan teknik DLP ini, dia mampu meramal dengan baik. Nah, yang terakhir ada teknik kelompok nominal, di mana dalam penelitian mengenai dinamika kelompok, ahli psikologi sosial akan memandu kelompok yang berinteraksi dengan kelompok nominal, yaitu kelompok individu yang dikumpulkan bersama-sama tetapi tidak berinteraksi secara verbal. Adapun asumsi-asumsi keperlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, di mana perusahaan ini dapat dianggap sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Keputusan dibuat berdasarkan aturan pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya, yang disebut dengan keputusan yang direncanakan. Resolusi semu dari konflik, teori keputusan klasik mengasumsikan bahwa konflik dapat diselesaikan menggunakan rasionalitas lokal, aturan-aturan pengambilan keputusan yang dapat diterima, dan perhatian secara berurutan pada tujuan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada menghindari ketidakpastian, di mana para pengambil keputusan dalam organisasi seringkali menggunakan strategi yang kurang rumit,
Yang kurang rumit ketika berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. Lalu adanya pencarian masalah, di mana pencarian ini diarahkan pada suatu tujuan khusus, yaitu untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada pembelajaran organisasi, di mana ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak atas suatu masalah, kemungkinan besar organisasi akan mengulangi pendekatan yang sama dalam memecahkan masalah yang serupa di masa depan. Lalu selanjutnya ada manusia para pengambil keputusan organisasi, di mana manusia di sini memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal, dan menerapkannya. Lalu selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan, di mana manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Akan tetapi, rasionalitas manusia sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memperoleh informasi yang tersedia secara berurutan. Dampak dari tekanan waktu, yaitu tekanan waktu dia dapat menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju untuk mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lebih membatasi partisipasi dan lebih ke arah yang kayak seperti ngikut aja. Lalu ada peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Kelompok dianggap sebagai faktor yang menyebabkan ide-ide diinvestigasi dengan lebih teliti dan meningkatnya kemungkinan bahwa keputusan tersebut akan dapat diterapkan secara efektif. Nah, pemikiran selanjutnya ada pemikiran kelompok yang menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Selanjutnya ada fenomena perubahan yang berisiko atau pengaruh dari diskusi kelompok, di mana perubahan yang berisiko sama seperti pemikiran kelompok yang harus diprediksi, yang harus diperiksa atau ditinjau untuk menghindari dampak buruk dari kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Nah, dalam sejumlah situasi, konsensus ini hanya bisa dicapai setelah pertimbangan yang matang, serta evaluasi yang kritis atas keuntungan dan kelemahannya, karena konsensus membutuhkan lebih banyak waktu daripada pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas. Oleh karenanya, konsensus menjadi kurang sesuai untuk diterapkan jika berada di waktu-waktu kritis. Sedangkan pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas harus disubstitusikan dan diterima pada banyak situasi pengambilan keputusan sebagai satu-satunya alternatif yang memungkinkan. Lalu selanjutnya ada kesatuan kelompok, di mana didefinisikan sebagai tingkatan yang mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Ada kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan bawahan, di mana ketika kelompok pengambil keputusan terdiri dari atasan dan bawahan, kontroversi ini tidak bisa dihindari. Nah, atasan biasanya memiliki akses terhadap informasi yang berbeda, sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dengan bawahannya. Pengaruh dasar kekuasaan, yaitu dalam situasi pengambilan keputusan, seseorang mampu mempengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Elemen kekuasaan yang paling sering disebutkan adalah kekuasaan posisi, kekuasaan keahlian, kekuasaan informasi, kekuasaan sumber daya, atau kekuasaan politik. Selanjutnya ada pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar, di mana proses pengambilan keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Studi atas sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif untuk menindaklanjuti observasi tertentu, rata-rata mengikhtisarkan data tersebut dan merumuskan hipotesis. Meskipun lebih kompleks, pendekatan ini kurang memiliki karakter pengulangan sebagaimana yang terdapat dalam pendekatan kelompok pendatang baru. Nah, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan, di mana kepribadian biasanya mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif ini mengacu pada cara atau metode yang mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Nah, individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Nah, dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan memengaruhi dampak dari informasi akuntansi yang ada. Interaksi dan dampak yang memodifikasi dari kepribadian dan gaya kognitif ini biasanya dibatasi pada dampak dari toleransi terhadap ambiguitas atau variabel pribadi dan kebebasan wilayah atau gaya kognitif. Lalu saya ada menemukan satu jurnal yang membahas mengenai aspek keperlakuan pada sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan organisasi oleh Dwi Runingsi pada tahun 2019, di mana dilatar belakangi oleh
Kualitas keputusannya yang dibuat sesuai dengan informasi tergantung pada beberapa faktor, di antaranya adalah kualitas informasi yang digunakan, perilaku para akuntan dalam melakukan proses pengolahan data keuangan, dan kemampuan manajemen saat mengambil keputusan. Setiap sistem yang dijalankan tidak akan efektif apabila aspek keperlakuan ketika menjalankan sistem informasi akuntansi keuangan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku. Karena pada dasarnya seorang akuntan mengetahui segala sesuatu informasi atau kondisi perusahaan sebab akuntan berkaitan langsung dengan sistem. Nah, untuk pembahasannya, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yaitu informasi yang mempunyai karakteristik dasar seperti relevansi, kecermatan, dan ketepatan waktu. Sistem dengan menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui dan informasi yang terus diregenerasi cenderung menjadi sumber informasi yang paling signifikan. Sejauh ini, informasi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan organisasi yang bersangkutan, dan semua informasi yang mengalir dalam subsistem organisasi harus diketahui dengan baik. Sehingga, sebuah organisasi harus dianggap sebagai suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari subsistem terpadu yang dapat memberikan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang optimal dan memungkinkan untuk digunakan oleh pemegang saham dan manajer dalam pembuatan keputusan. Nah, kesimpulannya pada dasarnya kalau sistem tersebut dijalankan dengan keperlakuan yang baik, tanpa ada tindakan yang menyimpang, seperti manipulasi data atau membuat informasi yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, maka akan menghasilkan informasi yang relevan yang dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bisnis. Baiklah, sekian pembahasan yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.